إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian di Masjid Darussalam, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat rezeki ataupun nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan seluruh nikmat yang kita rasakan semuanya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat padamu melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengemban amanah dan menunaikannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang jalan-jalan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh perincian dari syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah untuk membawa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia, ini kita semua, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam ibadah, ya, dengan segala macam ibadah yang Allah Ta'ala cintai. Sehingga semua syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan perwujudan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tujuannya adalah sebagaimana disebutkan tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Demikian pula disebutkan secara rinci di antara sebagian dari syariat ini, seperti tentang ibadah saum, ibadah puasa. Allah telah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Sehingga kembali kita sampaikan bahwasanya semua syariat ini hakikatnya tujuannya adalah untuk menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seringkali nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang itu juga berlaku bagi kita semua, adalah wasiat takwa.
Ya, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala itu adalah wasiat yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Namun terkadang Rasulullah SAW ketika diminta nasihat ataupun wasiat oleh sebagian sahabat, maka Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan wasiat takwa, tetapi menyampaikan sebagian dari rincian wasiat takwa tersebut, atau sebagian dari perangai ketakwaan tersebut, seperti yang akan kita baca dalam hadis yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Itu dari hadis Arba'in Nawawiyah nomor yang ke-16, ya, di mana Rasulullah SAW ya, pernah diminta oleh seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya untuk memberikan wasiat kepadanya. Ya, Nabi Muhammad SAW diminta wasiatnya, maka Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan agar kamu bertakwa, tetapi menyebutkan sebuah perangai yang merupakan perangai yang sangat penting dalam ketakwaan. Baik. Kita baca hadis tersebut, disampaikan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang beliau sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki, ini tidak disebutkan namanya, ya. Tidak disebutkan nama siapa laki-laki tersebut. Namun tidak disebutkannya nama ini tidak berpengaruh, tidak terlalu penting, dan tidak mempengaruhi keabsahan hadis tersebut. Berbeda kalau yang tidak disebutkan namanya ada pada silsilah perawi hadis. Maka kalau tidak disebutkan namanya itu bisa menyebabkan hadis menjadi lemah. Tetapi ketika hadis tersebut ada orang yang tidak disebutkan namanya, yaitu dalam matan hadisnya atau dalam kisah hadis tersebut, maka tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Dan di sini sudah jelas hadis tersebut datang dari Abu Hurairah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, ya, menyampaikan kisah yang terjadi pada Rasulullah SAW dengan sebagian sahabatnya yang tidak disebutkan namanya ini. Maka tidak mempengaruhi tentang keabsahan hadis, dan tidak perlu kita mengetahui siapa sesungguhnya orang tersebut. Artinya tidak ada faedahnya, ya. Sehingga Abu Hurairah menyebutkan orang tersebut dengan hanya sebutan anna rajulan, ada seorang laki-laki. Karena kita mengetahui namanya ataupun tidak mempengaruhi ini isi dari hadis tersebut. Orang tersebut berkata kepada Nabi SAW, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Jadi orang ini minta wasiat kepada Nabi SAW. Dan ini merupakan salah satu perkara yang sering dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di mana kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, baik di dunia ini ataupun di akhirat. Maka mereka seringkali meminta wasiat, meminta nasihat dari Rasulullah SAW untuk kebaikan mereka. Dan ini hendaknya menjadi teladan bagi kita. Hendaknya kita contoh. Kita sering atau senang meminta nasihat kepada orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki hikmah, memiliki kebijaksanaan, ya, dalam rangka untuk kebaikan kita. Karena kita dengan keterbatasan ilmu kita, dengan sedikitnya ilmu kita, seringkali kita itu bertindak dengan sebuah tindakan yang bahkan akan membahayakan kita, ya. Dengan kebodohan seseorang itu bisa mencelakakan dirinya sendiri, ya. Sehingga hendaknya kita sering-sering yaitu meminta nasihat kepada orang-orang yang berilmu, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Orang ini bertanya atau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat, ausini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjawab permintaan tersebut dengan mengatakan la taghdab. Ini yang tadi kita sampaikan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam kondisi ini tidak menyampaikan wasiat takwa secara menyeluruh, tetapi menyampaikan wasiat yaitu la taghdab, jangan kamu marah. Kamu jangan marah. Ya, bukan menyampaikan wasiat takwa yang menyeluruh semua ini kebaikan, tetapi beliau hanya menyampaikan sebuah wasiat, yaitu jangan kamu marah. Ya. Lalu orang tersebut mengulangi perkataannya, faraddada miraran, dia mengulangi perkataannya, ausini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat kepadaku. Dia kira wasiat tersebut yakni wasiat yang kurang menyeluruh, ya. Wasiat yang kurang menyeluruh. Dia meminta wasiat yang lebih lagi, yang menurut dia itu wasiat yang bersifat menyeluruh untuk kebaikan hidup dia di dunia dan di akhirat. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengulangi wasiatnya tadi, la taghdab, jangan kamu marah. La taghdab, jangan kamu marah. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat singkat sekali, ya. Hanya menyampaikan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat yang ringkas, jangan kamu marah. Kamu jangan marah. Ringkas sekali. Tetapi sesungguhnya wasiat yang ringkas ini mengandung makna yang sangat dalam sekali. Sebagaimana umumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim, satu kalimat yang ringkas yang mengandung makna yang sangat dalam. Maka demikian pula di sini. Kalimat beliau la taghdab, ya, mengandung makna yang sangat banyak. Ya. Baik. Di antaranya disebutkan oleh para ulama dari faedah yang mereka ambil dari hadis ini. Pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan wasiat dari sahabat tadi, beliau menjawabnya dengan kalimat la taghdab, yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan wasiat tidak memukul rata dengan satu kalimat wasiat. Artinya terkadang ada orang yang meminta wasiat, beliau SAW jawab dengan kalimat ini. Terkadang ada orang lain meminta wasiat, maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan wasiat yang lain. Ya. Terkadang orang datang lagi dengan permintaan yang sama, meminta wasiat, tapi dengan jawaban yang berbeda. Ya. Kata para ulama, Rasulullah SAW dalam memberikan wasiat yang berbeda-beda ini, yang sebenarnya tujuannya adalah sama, yaitu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW menjawabnya dengan berbagai macam wasiat. Dikatakan oleh para ulama ada dua alasan diantaranya. Ada dua kemungkinan alasan. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mungkin mengetahui bahwasanya orang yang meminta wasiat ini memang membutuhkan apa yang beliau sampaikan. Jadi ketika ada orang ini tadi meminta wasiat, Nabi Muhammad SAW mengetahui kalau orang ini membutuhkan wasiat, membutuhkan nasihat agar dia mampu menguatkan dirinya dalam menahan amarah. Maka beliau memberikan wasiat la taghdab. Di kesempatan lain ada orang yang bertanya, meminta wasiat yang bisa dia pegangi dalam agama ini, maka Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat untuk memperbanyak zikir. La yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu itu terus menerus basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimungkinkan orang tersebut, Rasulullah SAW mengetahui sangat membutuhkan memperbanyak zikir. Dan demikian, ya, Rasulullah SAW mengetahui tentang keadaan orang yang diajak berbicara, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat sesuai dengan makomnya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Atau alasan yang kedua, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan beraneka ragam wasiat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan kepada umat ini
tentang perangai-perangai kebaikan yang sangat banyak, yang itu semua adalah merupakan perwujudan dari ketakwaan. Ya, beliau ingin menyampaikan kepada umat ini secara menyeluruh, yakni tentang perangai-perangai ketakwaan dalam Islam, perangai-perangai kebaikan dalam Islam. Maka terkadang beliau menyampaikan wasiat takwa secara menyeluruh, terkadang menyampaikan wasiat agar tidak marah, terkadang menyampaikan wasiat ini dan itu dan seterusnya. Karena perangai-perangai kebaikan dalam Islam itu sangat banyak sekali. Ya. Ini yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya ini, ya, atau bahkan dalam wasiat-wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan beraneka ragam wasiat, ya. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama rahimahumullah taala, bahwasanya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya tidak keluar dari wasiat takwa. Sebagaimana tadi saya sampaikan, wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk menjadikan manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menahan amarah atau tidak marah, ya, merupakan bagian dari ketakwaan. Ya, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendorong kaum mukminin untuk bersegera menggapai ampunan Allah taala dan menggapai surganya Allah taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang lebarnya itu sebagaimana langit dan bumi. Ya, lebarnya itu selebar langit dan bumi yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa mereka? Maka Allah Ta'ala menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang akan berhak mendapatkan surganya Allah Ta'ala dan ampunannya Allah Ta'ala, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah, dia tetap menafkahkan hartanya di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertakwa. Dan yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, Allah Tabaraka Taala mengatakan wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik kepada sesamanya, yang beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini menunjukkan sangat jelas sekali bahwasanya sikap menahan amarah, ya, merupakan bagian dari ketakwaan. Merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikannya sebagai wasiat tersendiri bagi orang yang meminta wasiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang disampaikan oleh para ulama tentang makna kalimat la taghdab, yang kalau kita artikan secara harfiahnya adalah janganlah kamu marah. Ya, janganlah kamu marah. Kita ketahui bahwasanya manusia dengan tabiat yang Allah berikan kepadanya, dia memiliki nafsu, ya kan? Memiliki emosi. Tidak mungkin manusia tidak punya emosi, pasti punya emosi, punya perasaan. Sehingga marah itu merupakan tabiat dasar manusia. Manusia itu bisa marah, ya kan? Maka para ulama ini mereka menerangkan tentang makna kalimat ini, jangan kamu marah. Seakan-akan kalau kita terjemahkan secara harfiah tadi, seakan-akan
kalimat ini adalah larangan kita memiliki sifat yang merupakan tabiat dasar manusia. Sesuatu hal yang nggak mungkin, gitu kan? Manusia punya sifat marah, bisa marah, ya kan? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya maksud dari kalimat la taghdab, ya, bukan semata-mata maksudnya agar kita tidak boleh punya sifat marah, tidak, bukan itu. Tetapi makna dari kalimat la taghdab adalah ada dua makna. Ada dua makna makna dari kalimat la taghdab. Yang pertama, la taghdab ini larangan, ya, mengandung makna perintah bagi kita untuk menghindari sebab-sebab kita marah. Jadi kalimat la taghdab mengandung perintah kepada kita untuk menghindari sebab-sebab yang bisa menjadikan kita marah. Dan perintah untuk agar kita memiliki perangai sifat akhlak yang menjadikan kita itu tidak mudah marah, ya. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwasanya kalimat la taghdab ini mengandung perintah kepada kita untuk membiasakan diri memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya adalah akhlak sabar, akhlak santun, tidak suka marah, tidak mudah marah, ya. Dan agar kita itu mampu untuk mengendalikan jiwa, mengendalikan diri kita ketika menghadapi perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia kepada kita. Hendaknya kita bisa memanagenya, mengaturnya, sehingga kita tidak mudah terpancing emosi kita, sehingga kita bisa mengendalikan amarah kita, ya. Ini yang pertama. Jadi kita berusaha dari kandungan ayat hadis ini tadi, ini ada perintah agar kita itu menempuh usaha ataupun sebab ataupun jalan agar kita bisa terhindar dari marah, agar kita bisa mengendalikan amarah kita sebelum terjadi. Ya, di antaranya disebutkan, ya, dalam perkataan para ulama terdahulu, ya, di antara cara agar kita tidak mudah marah, ya, ketika ada orang yang misalnya berbicara tentang kita, ya, yang tidak menyenangkan bagi kita, yang ternyata itu ada pada diri kita, ya. Maksudnya ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita dengan sesuatu yang memang ada pada diri kita, maka hendaknya kita ingat bahwasanya itu adalah dosa yang dia ingatkan kepada kita untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak marah. Ya. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita tentang sesuatu keburukan yang ada pada diri kita, maka hendaknya kita ingat bahwasanya orang tersebut sedang mengingatkan kita tentang satu dosa, satu kesalahan yang seharusnya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita berterima kasih kepada orang tersebut telah mengingatkan kita. Tidak marah, ya, ketika ada orang mencela kita dengan sesuatu yang memang ada pada diri kita, yang memang itu merupakan hal yang tercela. Maka kita harus sadar bahwasanya itu adalah dosa yang kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut yang mencela kita pada hakikatnya dia sedang menasihati kita. Maka kita berterima kasih, tidak usah marah, ya kan? Itu kalau dosa itu memang ada pada kita. Kalau yang dia cela itu memang ada pada diri kita. Maka kita berterima kasih untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencela kita dengan sesuatu yang kita sebenarnya enggak melakukannya, ya, maka hendaknya kita juga tidak marah. Bahkan hendaknya kita memuji Allah Tabaraka wa taala bahwasanya kita sudah terbebas dari apa yang dia omongkan. Kita enggak punya kesalahan itu kok, ngapain kita harus marah? Gitu kan? Bahkan kata para ulama, ini adalah kebaikan yang Allah giring untuk kamu.
untuk kita. Maksudnya apa? Ketika orang mencela kita tanpa hak, bahwasanya kita itu sebenarnya sudah melakukan kebaikan, ya, tidak layak dicela, tidak pantas dicela, tapi masih ada orang yang mencela kita, maka ya sudah, karena kita sudah berusaha sebaik-baiknya, maka nggak usah marah. Dan kita memuji Allah Ta'ala karena pada hakikatnya, ya, orang yang mencela itu sedang memberikan kebaikannya kepada kita. Sebagaimana kita tahu dari hadis, ya, tentang orang yang bangkrut, orang yang muflis, ya. Orang yang bangkrut di akhirat, bahwasanya orang yang bangkrut di akhirat itu diantaranya adalah orang yang suka mencela orang lain, ya, suka menzalimi orang lain, suka mukul dan lain sebagainya. Di antaranya suka mencela ini. Ya, di akhirat nanti, ya, meskipun dia membawa pahala puasa, pahala salat, pahala sedekah, ya, tapi karena dia telah menzalimi orang lain, pahalanya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang yang dizalimi, di antaranya kepada orang yang dicela, akan diberikan kepada orang yang dicela. Jadi kalau ada orang lain mencela kita dengan tanpa hak, dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, maka ya, memujilah kepada Allah karena sesungguhnya dia sedang memberikan kebaikannya kepada kita. Ya. Ini di antara cara kita mengatur hati kita, ya, menghadapi orang lain agar kita tidak mudah marah. Ya. Jadi kalimat la taghdab ini tadi, makna yang pertama adalah apa? Di sana ada perintah agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan sabar, dengan santun, dan agar kita bisa mengatur hati kita, mengatur diri kita ketika menghadapi orang lain agar tidak mudah terpancing emosi kita. Ini yang pertama, la taghdab, ya. Makna yang kedua, la taghdab, dan ini yang banyak disampaikan oleh para ulama pensyarah hadis ini. Makna yang kedua, la taghdab, ketika manusia itu memang tidak lepas dari yang namanya sifat emosi ataupun marah, maka makna la taghdab ini maknanya adalah hendaknya kamu tidak melampiaskan kemarahanmu. Hendaknya kamu menahan amarahmu dan tidak melampiaskan amarahmu itu dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita marah, sudah ada emosi dalam diri kita, ya, maka hendaknya kita tahan. Jangan sampai marah ini mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah Ta'ala murka. Ya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan tentang bagaimana solusi ketika seseorang itu, ya, terkena marah ini, atau artinya seseorang itu mengalami rasa marah, emosinya memuncak. Nanti akan kita sampaikan insyaallah ta'ala, ya. Baik. Jadi ini yang kedua, makna yang kedua, bahwasanya ketika seseorang itu mulai ada perasaan marah, ya, maka hendaknya dia mengendalikannya dan tidak melampiaskan amarahnya tersebut, ya. Tidak melampiaskan amarahnya tersebut, terutama dalam hal-hal, dalam perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menahan amarah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara yang memiliki keutamaan yang cukup besar. Menahan amarah, ya. Di antaranya tadi bahwasanya menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha, yang disebutkan dalam ayat surat Ali Imran tadi, menahan amarah merupakan salah satu perangai penting bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan menahan amarah, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang mampu menahan amarahnya itu dialah orang yang benar-benar memiliki kekuatan. Orang yang benar-benar kuat secara hakikatnya adalah orang yang mampu menahan amarah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang kuat, ya, pada hakikatnya orang yang kuat yang hakiki, yang sesungguhnya, bukanlah orang yang, ya, ini apa,
bisa mengalahkan banyak orang ketika bergulat, ketika berkelahi, ya. Ketika berkelahi bergulat bisa mengalahkan banyak orang. Ini kan orang yang kuat fisiknya, ya. Tetapi orang yang kuat secara hakiki bukanlah itu. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bis-sur'ah. Ya. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan banyak orang dalam pergulatan, dalam perkelahian. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Ini dia. Ini orang yang kuat, yang benar-benar kuat, ya. Bukan orang yang mengalahkan orang lain dalam fisiknya, tetapi orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa menundukkan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya, terutama ketika emosi memuncak. Dan ini, ya, orang yang fisiknya kuat saja belum tentu bisa melaksanakannya. Bahkan orang yang fisiknya kuat itu, orang yang fisiknya kuat bisa jadi karena kekuatan fisiknya itu dia akan merasa sombong, bahkan apa? Mudah melampiaskan amarahnya, ya kan? Seperti itu. Tapi orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, mampu menundukkan jiwanya, menundukkan dirinya ketika emosi memuncak, sehingga dia tidak melampiaskan hawa nafsunya, tidak melampiaskan amarahnya tadi. Nah, ini keutamaan orang yang mampu menahan amarah. Dalam hadis yang lain, di antara keutamaan orang yang menahan amarah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kalau yang tadi, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, rahimahullah taala, Nabi SAW bersabda, "Man kadhama ghaydahu wa huwa yastati'u an yunafidhahu, da'ahu Allah azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggil dia di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, ya, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dia pilihan untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Masya Allah, ya. Ini keistimewaan orang yang bisa menahan amarah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana dalam surat Ali Imran tadi. Lebih dari itu, dia akan diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, dipersilakan oleh Allah Ta'ala untuk memilih bidadari yang dia inginkan di surga. Siapa ini? Orang yang mampu menahan amarah, ya. Masya Allah. Nah, sehingga di sini kita ketahui bahwasanya menahan amarah ini merupakan perkara yang bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Bahkan itu merupakan perkara yang memiliki keutamaan yang besar, ya. Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang menahan amarah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui juga bahwasanya al-ghadab atau marah itu, kalau kita berbicara tentang marah secara umum, maka itu terbagi menjadi dua. Ada marah yang tercela dan ada marah yang terpuji. Marah yang tercela adalah marah yang marah karena dorongan hawa nafsu, dan dia memperturutkan hawa nafsunya di dalam kemarahan tersebut, ya. Ini marah yang tercela. Di antaranya adalah marah, ya, dalam rangka untuk memenangkan dirinya sendiri, memenangkan jiwanya, memenangkan hawa nafsunya. Ini marah yang tercela. Marah untuk memuaskan emosinya, ini marah yang tercela, ya. Inilah yang disebutkan oleh sabda Nabi SAW tadi, yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW tadi, yaitu la taghdab, yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan, untuk kita lampiaskan, yaitu marah yang tadi didorong oleh hawa nafsu, marah yang mendorong, menuntut kita untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Ini yang tercela. Namun di sana ada jenis marah yang kedua, yaitu marah yang terpuji.
Apa itu marah yang terpuji? Kok bisa seseorang itu marah terpuji? Iya. Seseorang marah tapi dipuji oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu orang yang marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan marah karena hawa nafsunya. Marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu marah kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah kepada orang-orang yang meremehkan, mencerca agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah kepada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah marah yang terpuji. Bahkan bisa jadi ini marah yang wajib, karena ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukankah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk mencintai Allah dan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan juga membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan juga meridhai apa yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan marah terhadap apa yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bagian dari iman. Ya, merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun perlu kita perhatikan bahwa marah yang terpuji ini, marah yang terpuji yaitu marah yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki kecemburuan terhadap agama ini, marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadi terpuji apabila seseorang dalam mengungkapkan kemarahannya karena Allah Ta'ala ini masih mengikuti rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seseorang yang marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah marah yang terpuji. Tetapi dalam dia mengungkapkan kemarahannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun harus mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seseorang yang memiliki kemarahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang kafir yang mencela agama Islam misalnya, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mencela seseorang di antara kaum muslimin karena agamanya, kemudian sesungguhnya dia itu tidak mampu untuk tidak memiliki kekuasaan, maksud saya, kemudian dia itu nekat untuk melakukan penganiayaan kepada orang kafir, siapapun itu orangnya, maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seperti itu. Dia harus mengikuti aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengungkapkan kemarahan, mewujudkan kemarahan karena Allah Ta'ala ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bagian dari nahi mungkar. Bagian dari nahi mungkar. Yang sesungguhnya nahi mungkar ini harus mengikuti cara-cara yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah mengatakan, para ulama telah menerangkan, nahi mungkar kita ketika kita mencegah kemungkaran, jangan sampai hal itu malah membuat kemungkaran lebih besar. Ini merupakan sebuah kaidah. Sehingga mengungkapkan kemarahan karena Allah Ta'ala ini juga harus memiliki ilmunya. Nah, kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita sampaikan di sini berkaitan dengan masalah marah ini, yaitu tentang solusi apabila seseorang di antara kita itu merasa marah atau memuncak emosinya. Apa yang dia lakukan ketika itu? Apa yang hendaknya dia lakukan ketika seseorang itu yaitu memuncak emosinya, dia mendapatkan amarah dalam dirinya? Maka telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW beberapa hal, di antaranya adalah Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah melihat ada dua orang yang bertengkar. Ada dua orang yang bertengkar sampai keduanya itu saling mencela satu sama lain. Tasabbani. Ada dua orang yang bertengkar saling mencela satu sama lain sampai salah satu dari keduanya itu kelihatan marah banget. Matanya memerah, kemudian urat lehernya itu membesar. Orang kalau marah kan seperti itu, matanya merah, terus urat lehernya itu kelihatan tegang.
ngotot kenceng gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang seandainya orang itu mengucapkannya, maka akan hilang kemarahan yang dia miliki atau kemarahan yang ada pada dia. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya dia mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Nah, ini salah satu solusi apabila kita merasa marah ya, maka kita harus ingat kepada Allah Ta'ala bahwasanya amarah kita ini sesungguhnya merupakan perkara yang akan diambil kesempatan oleh syaitan untuk menyesatkan kita, untuk menjerumuskan kita kepada kezaliman. Maka hendaknya kita mengingat Allah Ta'ala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan syaitan, dari godaan syaitan. Nah, sehingga kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini solusi yang pertama. Ya, kita mengucapkan zikir tersebut. Tapi ingat ya, mengucapkannya dengan bukan sekedar lisan, tetapi apa? Dengan batin juga, dengan hati. Karena hanya sekedar ucapan lisan itu terkadang atau bahkan sering tidak akan mempan. Apalagi marah, emosi itu sedang memuncak ya, mengalahkan hati kita biasanya, maka harus dikalahkan dengan zikir di lisan dan juga di dalam hati. Agar emosi yang dalam jiwa kita itu terkalahkan dengan zikir yang ada dalam hati kita. Sehingga harus kita benar-benar memahami kalimat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Ya. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran juga bahwasanya ternyata amarah ini tadi adalah apa? Merupakan salah satu dari usaha syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesalahan-kesalahan dan kezaliman-kezaliman. Ya. Jadi amarah itu merupakan perkara yang diambil oleh syaitan sebagai kesempatan untuk ini menjerumuskan kita ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, oleh karena itu diantara yang disampaikan oleh para ulama dalam kita untuk meredam amarah ini adalah hendaknya kita itu mengambil air wudu. Ini diantaranya, walaupun tentang hadis ini tentang hal ini hadisnya itu ada yang menyatakan, para ulama mengatakan hadisnya itu lemah. Tetapi ya, itu bisa kita lakukan. Karena dengan berwudu artinya kita apa? Menggunakan air gitu kan. Itu akan mendinginkan panasnya amarah yang ada dalam diri kita. Apalagi berwudu itu dengan ya, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Maka ini akan meredam amarah kita insyaallah taala. Ya, jadi selain apa tadi mengucapkan kalimat ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka juga kita hendaknya ini mengambil air wudu ya, mengambil air wudu sehingga bisa mendinginkan panasnya amarah yang ada dalam diri kita. Kemudian di antara solusi yang lain ya, bagi orang yang memuncak emosinya ketika marah, yaitu hendaknya dia apabila dalam keadaan berdiri maka hendaknya dia duduk ya. Dan apabila dia dalam keadaan duduk maka hendaknya dia berbaring ya. Dan ini berdasarkan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhaba 'anhu al-ghadabu wa ila falyattaji." Apabila salah seorang dari kamu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Apabila sudah pergi amarahnya maka alhamdulillah. Namun seandainya belum pergi amarahnya, maka hendaknya dia berbaring. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan posisi berdiri, ya, maka dia harus berusaha untuk mengalahkan jiwanya itu untuk mau duduk.
ya, untuk meredam amarahnya. Kalau masih belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Para ulama menerangkan, intinya adalah hendaknya kita merubah posisi diri kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, atau dengan hal-hal yang lain. Ya. Seperti disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam salah satu syarah beliau, bahwasanya bisa jadi kita bisa meredam amarah kita, ya, dengan apa? Meninggalkan tempat yang di situ kita marah. Misal ketika kita sedang bersengketa dengan orang lain atau bertengkar dengan orang lain, marah-marahan gitu, maka hendaknya kita mengalah dan meninggalkan tempat tersebut agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Di antara solusi, ya. Dan bisa jadi dengan cara-cara solusi yang lain. Yang penting hendaknya kita melaksanakan sabda Nabi SAW ini, la taghdab, janganlah kamu marah, yakni hendaknya kita tidak melampiaskan amarah kita. Ketika ada emosi yang memuncak dalam diri kita, maka kita berusaha bagaimana agar kita tidak melampiaskan amarah tersebut, tetapi hendaknya kita mengendalikannya, ya, mengendalikan amarah tersebut. Ini, baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, tentang hadis yang ke-16 yaitu tentang marah, yang itu merupakan salah satu bagian, yaitu mengendalikan amarah atau menahan amarah merupakan salah satu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, ya. Yang jelas, kalau memang kita yang salah, kalau jelas kita yang salah, artinya kita berbuat zalim kepada orang lain, maka Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawma." Barang siapa yang memiliki kezaliman, pernah menzalimi orang lain, maka hendaknya segera dia minta dihalalkan pada hari ini. Artinya dia minta maaf, ya. Kalau dia memang benar-benar bersalah, maka dia yang minta maaf kepada orang tersebut, ya, minta maaf dengan cara tulus, setulus-tulusnya, ya. Adapun apakah orang tadi nanti memaafkan kita atau tidak, maka itu urusan dia. Setelah kita meminta maaf dan kita secara tulus minta maaf, maka Allah Ta'ala mengetahui hati kita, tentu saja, ya kan. Kalau kita tulus, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita. Adapun urusan dia memaafkan kita atau tidak, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah kita meminta maaf kepada dia, gitu ya. Atau supaya dia itu mau memaafkan dengan yang benar kita punya berarti. Ya. Jadi idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dalam ayat disebutkan demikian. Hendaknya kamu balas sesuatu dengan yang lebih baik. Itu kalau ada orang lain berbuat buruk kepada kita, ya, sebenarnya kita boleh membalas dia dengan yang setimpal. Tetapi dibolehkan juga, bahkan dianjurkan untuk kita membalas kepada dia dengan sesuatu yang lebih baik. Kita berbuat baik kepada dia, ya. Apa faedahnya? Di antara faedahnya adalah faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ka'annahu waliyyun hamim. Nanti apabila ada permusuhan antara dia dengan orang tersebut, maka akan berubah menjadi apa? Teman dekat. Jadi dengan sikap baik kita kepada mereka, kepada orang tersebut, maka itu akan menyebabkan orang itu akan luluh kepada kita. Artinya akan bersikap baik dengan kita. Dan ini merupakan salah satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Ya, kalau kita menghadapi syaitan, kita nggak bisa
berbuat apa-apa kecuali apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan itu tidak kita lihat. Tapi ketika kita berhadapan dengan manusia yang kita lihat, yang kita bergaul dengannya, maka di samping kita memohon pertolongan kepada Allah taala untuk memperbaiki hubungan kita balas orang tersebut, atau kita hadapi orang tersebut dengan ihsan kita kepada dia, perbuatan baik kita kepada dia. Jadi secara umum seperti itu. Ketika kita misalkan berbuat salah kepada orang tersebut, ya, kita minta maaf, dia nggak mau memaafkan kepada kita, maka bolehlah kita berbuat baik kepada dia. Dan itu bagus, gitu kan? Seperti itu bagus, gitu ya. Baik, mungkin ini saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh kepada kita semua. Kita akhiri wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.